Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya Lutfi Azizah dari kelas Akuntansi Syariah A2 dengan NIM 2105046013 untuk menyampaikan materi tentang pasar dan institusi keuangan pada mata kuliah Manajemen Keuangan. Materi yang pertama yaitu pengertian. Apa itu pengertian dari pasar keuangan dan institusi keuangan? Pasar keuangan yaitu pertemuan antara pembeli dan penjual untuk memperdagangkan produk keuangan dalam berbagai cara, termasuk penggunaan bursa efek secara langsung antara penjual dan pembeli. Pengertian institusi keuangan yaitu badan usaha atau institusi di bidang jasa keuangan yang bergerak dengan cara menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya untuk pendanaan serta dengan mendapatkan keuntungan dalam bentuk bunga ataupun persentase. Selanjutnya yaitu jenis pasar keuangan. Yang pertama, pasar aset fisik dan pasar keuangan. Pasar aset fisik atau disebut juga pasar aset berwujud adalah pasar untuk produk-produk seperti gandum, mobil, properti, komputer, dan mesin. Pasar keuangan yaitu berhubungan dengan saham, obligasi, wesel, hipotek, dan klaim-klaim atas aset nyata lainnya, sekaligus efek derivatif yang nilainya diturunkan dari perubahan harga aset-aset lain. Selanjutnya ada pasar tunai dan pasar berjangka. Pasar tunai adalah pasar di mana aset diperjualbelikan untuk pengirim on the spot atau saat itu. Adapun pasar berjangka adalah pasar di mana para partisipannya melakukan persetujuan di hari ini untuk membeli atau menjual aset pada suatu tanggal di masa depan. Selanjutnya ada pasar uang dan pasar modal. Pasar uang adalah pasar di mana dana dipinjam atau dipinjamkan dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Pasar uang merupakan pasar untuk efek utang jangka pendek yang sangat likuid. Sedangkan pasar modal adalah pasar keuangan untuk saham dan utang jangka menengah atau jangka panjang atau 1 tahun atau lebih. Mekanisme transaksi pasar modal di mana saham-saham perusahaan besar diperjualbelikan. Perbedaan antara pasar uang dan pasar modal terkadang beririsan dan sebenarnya tidak ada aturan yang jelas mengenai ukuran waktu untuk jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Namun, biasanya jangka pendek terdiri dari kurang dari 1 tahun, jangka menengah berarti 1-10 tahun, dan jangka panjang berarti lebih dari 10 tahun. Selanjutnya ada pasar privat dan pasar publik. Pasar privat adalah pasar di mana transaksinya dinegosiasikan secara langsung antara kedua belah pihak. Sedangkan pasar publik adalah pasar di mana kontrak yang distandarisasi diperdagangkan melalui pertukaran yang terorganisasi. Selanjutnya ada pasar primer dan pasar sekunder. Pasar primer adalah pasar di mana perseroan menghimpun modal baru. Jika perusahaan XYZ akan menjual emisi saham biasa baru untuk mendapatkan modal, maka transaksi seperti ini merupakan transaksi pasar primer. Sedangkan pasar sekunder yaitu pasar di mana efek yang telah ada dan beredar diperdagangkan di antara investor. Materi selanjutnya mengenai jenis institusi keuangan. Jenis institusi keuangan terdiri dari 2, yaitu bank dan non-bank. Lembaga keuangan bank terdiri dari 3, yaitu bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan rakyat atau BPR. Yang pertama yaitu bank sentral, yaitu merupakan suatu institusi atau badan usaha nasional yang berfungsi untuk menjaga stabilitas nilai mata uang yang berlaku di sebuah negara. Contohnya yaitu Bank Indonesia. Lembaga ini termasuk lembaga negara yang sifatnya independen. Artinya lembaga tersebut bebas menjalankan semua tugas dan wewenangnya tanpa adanya campur tangan dari pemerintah maupun pihak lain. Maka dari itu, Bank Indonesia mempunyai andil yang besar dalam menjaga perekonomian negara, yakni agar nilai rupiah tetap stabil. Yang kedua yaitu bank umum, yakni lembaga yang menjadi perantara antara pihak yang memberikan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Lembaga yang satu ini merupakan layanan perbankan, baik yang menggunakan konvensional maupun syariah. Kegiatan yang
dilakukan oleh bank umum yaitu menghimpun dana dalam bentuk tabungan atau simpanan, memberikan pinjaman atau kredit, dan menyimpan surat serta barang berharga. Selain itu, bank umum juga bertugas untuk membuat dan menerbitkan surat pernyataan hutang. Contoh dari bank umum yaitu Bank Rakyat Indonesia atau BRI, Bank Negara Indonesia atau BNI, Bank Mandiri, BRI Syariah, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu Bank Perkreditan Rakyat atau BPR, yaitu lembaga keuangan yang tidak menyediakan layanan pemindahan dana serta tidak diperkenankan untuk menerima simpanan seperti giro, kegiatan falas, maupun perasuransian. BPR memiliki fungsi untuk menghimpun dana yang berasal dari masyarakat dalam bentuk simpanan seperti tabungan, deposito berjangka, maupun bentuk lain yang hampir sama. Selanjutnya yaitu lembaga keuangan non-bank, terdiri dari 5. Yang pertama yaitu Pegadaian, suatu lembaga keuangan bukan bank yang menyediakan penawaran layanan peminjaman uang kepada masyarakat dengan menyertakan barang atau surat berharga sebagai jaminan. Apabila ingin meminjam uang ke lembaga ini, maka wajib menyertakan suatu barang untuk dijadikan jaminan. Yang kedua yaitu Koperasi Simpan Pinjam, merupakan institusi keuangan yang menjalankan usaha berupa penerimaan simpanan maupun pinjaman dengan menerapkan asas kekeluargaan dalam melakukan segala kegiatan usahanya. Sumber modal koperasi simpan pinjam yang pertama berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela dari setiap anggota koperasi. Dan sumber yang kedua berasal dari modal pinjaman kepada koperasi atau badan usaha lainnya. Yang ketiga ada lembaga asuransi, adalah lembaga jasa keuangan yang menawarkan produk-produk asuransi seperti asuransi jiwa, asuransi pendidikan, dan sebagainya. Dengan adanya lembaga asuransi, masyarakat dapat memperoleh jaminan atau proteksi berupa ganti rugi finansial jika resiko yang diasuransikan betul-betul terjadi. Yang keempat yaitu leasing, yaitu lembaga pembiayaan yang menyewakan barang kepada masyarakat yang ingin menyewa dalam jangka waktu yang telah disepakati. Apabila di tengah jalan penyewa tidak lagi mampu membayar, maka perusahaan berhak untuk mengambil kembali barang sewaan. Yang kelima yaitu pasar modal, yaitu tempat bertemunya lembaga seperti perusahaan atau institusi lain yang memerlukan dana dari masyarakat dengan masyarakat yang memiliki dana untuk diinvestasikan. Dana investasi tersebut biasanya digunakan untuk keperluan pengembangan bisnis, ekspansi, penambahan modal usaha, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu jenis pasar modal. Yang pertama pasar perdana atau primary market, yaitu pasar di mana efek-efek atau surat berharga yang diterbitkan langsung oleh emiten dan diperdagangkan untuk pertama kalinya ke masyarakat sebelum dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua pasar sekunder atau secondary market, pasar di mana efek-efek yang telah dicatatkan di Bursa Efek diperjualbelikan. Pasar sekunder memberikan kesempatan kepada para investor untuk membeli atau menjual efek-efek yang tercatat di bursa setelah terlaksananya penawaran pada pasar perdana. Berikut merupakan mekanisme perdagangan pasar perdana. Yang pertama yaitu emiten menjual saham ke masyarakat luas melalui underwriter. Yang kedua, harga disepakati antara emiten dengan underwriter. Yang ketiga, pembeli atau investor beli tidak dipungut biaya transaksi. Keempat, investor membeli melalui underwriter atau agen penjual yang ditunjuk. Kelima, penawaran melibatkan akuntan publik, notaris, konsultan hukum, dan perusahaan penilai. Selanjutnya yaitu mekanisme perdagangan pasar sekunder. Pertama, investor menghubungi perusahaan efek baik untuk beli atau jual saham. Kedua, order beli atau jual saham yang disampaikan investor diteruskan petugas di perusahaan efek ke pialang atau broker yang ada di lantai bursa. Ketiga, semua transaksi di sistem IATS dikirim ke sistem komputer yang ada di LKP dan LPP untuk memasuki tahap penyelesaian transaksi. Yang keempat, netting merupakan proses yang ada di sistem komputer LKP yang bertujuan untuk mengetahui hak dan kewajiban masing-masing perusahaan efek. Kelima, sistem komputer di LPP akan menyelesaikan transaksi yaitu dengan cara melakukan pemindah bukuan antar rekening. 6. Hasil penyelesaian transaksi selanjutnya disampaikan kepada perusahaan efek yang selanjutnya akan menyerahkan hak dan kewajiban para nasabahnya. Selanjutnya yaitu perbedaan antara pasar perdana dan pasar sekunder. Yang pertama, pasar perdana tidak ada biaya
biaya transaksi. Yang kedua, jangka waktu pemesanan dibatasi. Yang ketiga, hanya untuk pembelian saham. 4. Pemesanan saham dilakukan lewat perantara agen penjual. 5. Harga saham tetap. Sedangkan pasar sekunder, yang pertama ada biaya transaksi. Yang kedua, jangka waktu pemesanan tidak dibatasi. Yang ketiga, dibuka untuk penjualan dan pembelian saham. Keempat, pemesanan saham melalui anggota bursa. Yang kelima, harga saham bisa berubah-ubah atau fluktuatif karena adanya permintaan dan penawaran atas saham tersebut. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf apabila di dalam penyampaian ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.